dapat mengisi sub-sub berikutnya. Terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mohon kerjasamanya bagi jamaah yang masih berada di luar ruang utama masjid untuk dapat memasuki ruang utama terlebih dahulu, karena di ruang utama masih banyak shaf yang kosong. Kemudian bagi jamaah yang berada di ruang utama masjid agar dapat mengisi shaf-shaf yang masih kosong, Allahu Akbar, dari jamaah yang terlambat nanti bisa mengisi shaf-shaf berikutnya. Terima kasih. Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله
إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وحزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan solat Idul Adha pada pagi hari ini, kembali lagi kami menghimbau kepada kita semua untuk dapat mematuhi protokol kesehatan yang telah ditentukan. Terima kasih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Tahiyatul puja dan puji syukur marilah senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang mulia ini bertepatan dengan hari raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, kekuatan iman maupun Islam, sehingga kita masih bisa bersama-sama meramaikan hari raya kurban dengan bertakbir dan melaksanakan solat Idul Adha berjamaah. Kemudian solawat dan salam tidak jemu-jemunya kita sampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beserta sahabat-sahabat beliau dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Sebelum kita melaksanakan salat Idul Adha pada pagi hari ini,
izinkanlah kami menyampaikan beberapa pengumuman. Di antaranya, petugas solat Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah atau bersamaan dengan 20 Juli 2021 Masehi. Bertindak sebagai khatib Ustaz Muhammad Nasrullah, Imam Ustaz Amirullah Syaputra SPD, Bilal Muhammad Darmarullah Putra. Selanjutnya, kembali kami menginformasikan bahwasannya jumlah hewan kurban di Masjid Besar Baitul Karim, Kecamatan Karimun pada tahun ini alhamdulillah berjumlah 13 ekor. Di antaranya 5 ekor lembu dan 8 ekor kambing. Dan untuk pemotongan hewan kurban insya-Allah akan kita laksanakan pada hari ini pukul 8:30 WIB. Jadi bagi jamaah yang ingin menyaksikan atau ikut berpartisipasi dalam kepanitiaan dapat langsung datang di Masjid Besar Baitul Karim sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, kami mewakili atas nama panitia pelaksana dan pengurus Masjid Besar Baitul Karim Kecamatan Karimun mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah ikut berpartisipasi dalam peserta kurban di Masjid Besar Baitul Karim ini. Mudah-mudahan kita semua mendapat hikmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kembali lagi kami mengingatkan kepada kita semua untuk niat solat Idul Adha, yaitu usolli sunatan li Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sekali lagi kami ulangi untuk niat solat Idul Adha, yaitu usolli sunatan li Idul Adha raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Yang mana pada pelaksanaan solat Idul Adha ini terdiri dari 2 rakaat. Pada rakaat pertama kita mengangkat 7 kali takbir dan pada tiap-tiap takbir membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sedangkan untuk rakaat kedua kita mengangkat 5 kali takbir dan tiap-tiap takbir juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian kami mewakili atas nama jamaah dan pengurus Masjid Besar Baitul Karim Kecamatan Karimun mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1442 Hijriah. Mohon maaf zahir dan batin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merapatkan dan meluruskan shaf karena pelaksanaan solat akan segera kita mulai. Sekali lagi kepada Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita bersama-sama merapatkan dan meluruskan shaf karena pelaksanaan solat akan segera kita mulai. Terima kasih. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة لعيد الأضحى ركعتين جامعة رحمكم الله. الصلاة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر
الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man da'a bida'watihi ila yaumi liqa'i rabbih. Ayyuhal hadirun, ayyuhal musallun, usikum wa nafsi bitaqwallahu wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa maqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas salihin. Idz qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyur rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Alhamdulillah, tentu tidak ada kata yang pantas untuk kita langitkan, kita panjatkan kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada hari yang berbahagia ini, hari yang dipenuhi dengan kemuliaan ini, walaupun dengan berbagai ujian yang melanda kita pada hari-hari terakhir ini, Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, terkhusus nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, serta ditetapkannya iman dan Islam di dalam sanubari kita sampai detik ini. Dan itu semua harus kita wujudkan dan buktikan rasa syukur itu dengan terus senantiasa beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepadanya. Salawat dan salam mari senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa yang kita lakukan hari ini, berangkat dari rumah-rumah kita, bertakbir di sepanjang perjalanan kita, mengambil saf-saf di tempat ibadah kita, kemudian dilanjutkan mendengarkan khutbah dan menyaksikan penyembelihan hewan-hewan kurban pilihan kita, adalah syiar yang senantiasa ditegakkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ini tidak akan pernah berakhir sampai nanti dunia akan mengalami akhirnya. Maka teruskan kita bersolawat kepada beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, mempelajari, menghafalkan sirah sejarah kehidupan beliau, dan melanjutkan risalah perjuangan beliau, supaya kita nanti kelak kiranya kita akan diakui sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Idul Adha berasal dua kata id dan adha. Id adalah hari raya, adha adalah dhaha yudhi, yang diambil dari kata orang yang sedang menyembelih hewannya atau sedang mengorbankan sesuatu yang dia miliki. Adalah hari di mana kita sekali lagi memperingati dan juga mengambil ibrah, pengulangan peristiwa sejarah yang tercatat dengan tinta emas di dalam peradaban umat manusia, bahwa dulu ada seorang laki-laki, seorang nabi yang digelar Khalilullah,
kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan sampai hari ini namanya senantiasa kita kumandangkan, namanya diakui di antara 3 agama samawi hari ini. Walaupun akidah sudah berbeda, tetapi pengakuan terhadap seorang manusia ini mereka tetap mengakuinya. Ia adalah Ibrahim alaihissalam. Senantiasa kita bersalawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim. Apa istimewanya Nabi Ibrahim ini? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita ulang-ulang sejarahnya, terutama pada saat Maulidur Rasul, maka Nabi Ibrahim ini senantiasa kita ulang-ulang, terutama pada saat Idul Adha ini. Ada 3 pelajaran inti yang harus kita ambil dari kisah hidup Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama adalah bahwa ujian yang akan Allah berikan kepada orang yang Dia kasihi, semakin sayang Allah kepada hambanya, maka semakin ujian itu akan ditimpakan ke pundaknya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Gelar Khalilullah ini bukan gelar yang mudah disandang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah kita menyangka Nabi Ibrahim melewati hidupnya dengan kesenangan, dengan kekenyangan, dengan lenang, dengan tenang? Tetapi sebaliknya, Nabi Ibrahim adalah manusia yang berat ujian selama hidupnya, yang berat cobaan di sepanjang kehidupannya. Mulai dia lahir pun sampai beliau menghadap Allah Subhanahu wa taala, hidupnya penuh dia dengan ujian yang luar biasa. Ketika ingin lahir Nabi Ibrahim, saat itu raja sedang bermimpi bahwa akan ada orang yang akan merebut tahtanya. Maka raja waktu itu telah menitahkan seperti titah Fir'aun, yakni menyembelih dan membunuh semua laki-laki bayi laki-laki yang baru lahir. Maka Ibrahim yang dalam kandungan kemudian diasingkan oleh orang tuanya ke dalam sebuah gua, sampailah lahir dan kebijakan raja telah berubah. Tidak lepas daripada itu, ma'asyiral muslimin sidang jamaah Idul Adha rahimakumullah, ketika Ibrahim muda, turun wahyu kepadanya, diangkat menjadi nabi yang telah digelar kekasih Allah. Nabi Ibrahim harus berhadapan dengan orang yang paling dia cintai, yakni ayah kandungnya sendiri, Azar, si pembuat berhala patung yang tidak mau beriman kepadanya. Berulang kali Nabi Ibrahim menasihati ayahnya dengan nasihat yang paling baik dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam, dengan kecintaan seorang putra kepada ayahnya. Tapi apa jawab ayahnya? Raghib anta min alihati ya Ibrahim, pergilah kau dari penglihatan dan dari mataku wahai Ibrahim. Lan tahiyanna, kalau kau tidak berhenti mendakwahi aku, menceramahi aku, la arjumannak, aku rajam kau sampai mati, aku lempar kau dengan batu sampai mati. Wahjurni maliya, tinggalkan aku seorang diri. Kalau kata itu keluar dari ayah kandung kita kepada kita, sedang kita sedang mendakwahkan, memberikan sesuatu yang baik dengan cara yang baik pula, bagaimana perasaan hancurnya seorang hati Ibrahim pada saat itu. Tapi Ibrahim menjawab dengan jawaban yang legendaris dan dicatat dalam Al-Quran Al-Azim, dengan menjawab, salamun alaika, keselamatan bagimu hai ayahku, sa'astaghfirulaka rabbi, aku tetap akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang engkau berikan. Inilah kebesaran hati seorang Ibrahim, ujian-ujian yang datang kepadanya. Selesaikah ujian itu? Nabi Ibrahim kemudian diuji dengan penguasa yang zalim, penguasa yang tidak mau tunduk kepada Allah, penguasa yang tidak mau beriman kepada Allah dan nabinya. Dan kemudian dengan makar yang mereka buat, Nabi Ibrahim pun akhirnya dimasukkan ke dalam api yang menyala, yang berkobar, yang dikira akan membakar tubuhnya sampai habis. Tapi sesekali lagi Allah menunjukkan kuasanya, api tidak bisa membakar Ibrahim. Selamat Ibrahim dari penguasa yang zalim. Selesai ujiannya? Belum. Nabi Ibrahim menanti-nanti datangnya jeritan tangis seorang anak kecil dalam pelukan dan gendongannya dari istrinya. Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsir Quran Al-Azim menyatakan 86 tahun Nabi Ibrahim menanti kehadiran buah hatinya yang pertama. Ini bukan penantian yang ringan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita yang merasakan menanti anak keturunan setelah menikah 5 tahun, 6 tahun sudah merasa begitu beratnya. Omongan orang, pertanyaan-pertanyaan orang begitu terasa membebani kita. Tapi Nabi Ibrahim 86 tahun dan dia bergelar Khalilullah, beliau seorang nabi, tetapi Allah tunda kenikmatan yang luar biasa itu selama 86 tahun. Setelah lahir anaknya Ismail, Nabi Ismail alaihissalam, selesaikah ujian? Tidak selesai. Nabi Ismail beserta Siti Hajar, istrinya yang kedua,
disuruh Allah ditinggalkan, bukan ditinggalkan di sebuah pulau, bukan ditinggalkan di sebuah rumah, bukan ditinggalkan di sebuah hotel, di sebuah penginapan, tapi ditinggalkan di tanah padang pasir yang tandus, tidak ada makhluk apapun yang berada di sana. Ini ujian yang tentu sangat-sangat memberatkan jamaah yang dirahmati Allah. Selesai ujian itu, belum lagi begitu anaknya berusia 8 tahun sedang lucu-lucunya, sedang kita bawa, kita gandeng pergi ke masjid, sholat berjamaah bersama-sama kita, tiba-tiba datang lagi perintah Allah untuk menyembelih anak kandungnya dengan wahyu yang beliau terima. Maka ujian ini akan terus menimpa kita. Bagi orang beriman, ujian ini adalah pernak-pernik kehidupan. Apa ujian yang ada pada diri kita hari ini? Kita memiliki ujian kita masing-masing, kesulitan hidup kita masing-masing. Allah ada yang menguji kita dengan keluarga kita, Allah menguji kita dengan kurangnya harta kita, Allah menguji kita dengan ketakutan-ketakutan hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala manabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i." Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan syai' sedikit, khauf, ketakutan, wal ju'i, dan juga kelaparan, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan juga kekurangan-kekurangan yang lainnya. Fabasyiris sabirin, maka berikan kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar dengan ujian tersebut. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Masyiral muslimin sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pelajaran kedua yang kita ambil dari hidup Nabi Ibrahim adalah bagaimana ketaatan yang disampaikan, yang ditunjukkan Nabi Ibrahim tanpa sedikit pun berkompromi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang kami bacakan tadi adalah bagaimana keistimewaan Ibrahim yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yarabu an millati Ibrahim, siapa yang tidak suka dengan milah Nabi Ibrahim, faqad safiha nafsah, maka sungguh kurang akalnya. Walaqad istofainahu fid dunya, kami telah mengutamakannya di dunia, wa fil akhirati laminas solihin, dan di akhirat nanti Ibrahim termasuk golongan orang-orang yang soleh. Kenapa? Iz qala rabbuhu aslim, ketika Allah memerintahkan tunduklah kau, Islamlah kamu, dan Nabi Ibrahim dengan tegas, dengan teguh menjawab aslamtu li rabbil alamin, ketundukanku, ketaatanku, kepasrahanku hanya kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Maka ketaatan kita, Nabi Ibrahim tidak pernah mengkompromikan, tidak pernah mendiskusikan apa yang diperintahkan kepadanya. Tinggalkan istri dan anakmu yang baru lahir itu di padang tandus. Tidak ada air ya Allah, tidak ada makanan ya Allah. Kalimat itu tidak keluar dari Nabi Ibrahim. Hari ini berapa banyak dari antara kita, umat-umat Nabi Muhammad hari ini harus belajar dari taatnya Nabi Ibrahim. Ketika Allah menyuruh kita melakukan suatu ibadah, maka laksanakan ibadah itu, kewajiban itu tanpa ada kedongkolan dan tanpa ada keganjalan di dalam hati kita. Ketaatan Nabi Ibrahim tidak bisa kita contoh sampai hari ini, tetapi paling tidak ini bisa menjadi pelajaran bagi kita. Menyembelih anak kandung, Nabi Ibrahim tidak tahu skenario Allah bahwa anaknya akan ditukar dengan kibas. Ketika dia menuntun anak itu sampai-sampai tiba di tempat penyembelihan itu, Nabi Ibrahim sama sekali tidak tahu bahwa anaknya akan diganti dengan hewan kurban. Nabi Ibrahim tidak pernah tahu. Nabi Ibrahim hanya melakukan apa yang Allah perintahkan. Sampailah di atas, kemudian Nabi Ibrahim menarik mata pisau yang sudah menempel di leher anaknya, dan ketika darah membuncah, Nabi Ibrahim pun masih berpikir bahwa itu adalah darah anaknya. Inilah ketaatan yang disampaikan, yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah ada kata tapi. Maka hari ini Bapak Ibu dirahmati Allah, bagaimana kita melaksanakan ketaatan-ketaatan yang sifatnya sunnah, yang wajib-wajib pun kita masih enggan, yang wajib pun kita masih malas, sholat wajib pun hanya waktu-waktu sisa. Jangankan sunnah-sunnah yang kita tegakkan, yang wajib-wajib saja pun kita masih sangat berat melaksanakan. Maka minta taufik, minta kekuatan kepada Allah agar Allah berikan kita kekuatan sehingga kita bisa meniru bagaimana taatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Dan yang ketiga, yang terakhir, pelajaran dari kisah Ibrahim alaihissalam di hari raya Idul Adha ini adalah bagaimana kekuatan sebuah keluarga menjadi pilar yang menopang keberhasilan seseorang baik di dunia maupun di akhiratnya. Keluarga kita merupakan pilar utama kita di dalam kesuksesan kita sebagai kepala keluarga para ayah, sebagai manajer keluarga para ibu, baik di dunia maupun di akhirat. Betapa bertuahnya keluarga Nabi Ibrahim, memiliki ayah suami yang begitu bertanggung jawab, yang begitu menyayangi anak dan istrinya, yang begitu berkorban apapun demi mencari nafkah
untuk anak dan istrinya, tetapi tidak mengalahkan ketaatan kepada Allah. Hari ini kita mungkin berdalih untuk mencari nafkah anak dan istri, tetapi mengambil dari jalan-jalan yang tidak halal, mengambil dari jalan-jalan syubhat yang tidak jelas hartanya dari mana, uangnya dari mana, makanannya dari mana. Lantas bagaimana kita bisa menganggap bahwa kita mencintai keluarga kita, sedangkan Allah pun aturannya kita langgar dengan dalih untuk mencari nafkah untuk anak istri kita. Bertuah keluarga Nabi Ibrahim memiliki istri seperti Siti Hajar yang siap ditinggalkan di tempat tandus demi mendukung dakwah dan perjuangan suaminya. Ketika ditinggalkan di tempat itu, ulama tafsir menggambarkan bagaimana suasananya. Ketika itu Siti Hajar memegang ujung jubah Nabi Ibrahim di atas untanya, kemudian bertanya dengan sebuah pertanyaan, Allahu bi amaraka bihaza, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini wahai suamiku, meninggalkan kami dan anakmu di padang pasir yang tandus ini? Nabi Ibrahim hanya mengangguk lemah, dan istrinya pun menjawab, kalau begitu sungguh la yudhi'anna abadan, kami tidak akan rugi celaka selama-lamanya. Betapa tegar istri Nabi Ibrahim melepas kepergian suaminya. Kata istri Nabi Ibrahim, karena yang pergi ini adalah yang mencari rezeki, dan yang tinggal bersama kami adalah yang memiliki rezeki. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istri yang semacam ini tidak lahir bim salabim, tidak lahir begitu saja secara instan, tetapi dilewati dengan proses tarbiyah yang besar. Tanggung jawab seorang suami, seorang ayah, seorang kepala keluarga adalah bagaimana pertama kali mendidik para istrinya untuk taat kepada Allah melebihi taat kepada dirinya. Ketika istri telah taat kepada Allah, maka ketaatan kepada suami yang ringan saja dilakukan. Untuk para ibu, kalaulah taat kepada suami adalah perkara hal yang mudah, perkara hal yang gampang, yang ringan, maka balasannya bukan syurga, ya, wahai para ibu. Balasannya bukan syurga, balasannya hanya dunia saja. Tetapi ini balasannya adalah syurga. Maka kita faham, mentaati suami kita bukan perkara yang mudah. Tetapi berjuanglah kita sama-sama untuk melakukan hak kita dan kewajiban kita masing-masing di dalam keluarga, sehingga kita satu sama lain bisa memenuhi hak kita dan memenuhi kewajiban kita kepada keluarga dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertuah keluarga Ibrahim memiliki anak seorang Ismail, yang ketika ada perintah menyembelihnya, Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, mendiskusikan perintah tersebut. Ya bunayya, inni ara fil manam, kata Nabi Ibrahim, wahai anakku, sungguh aku telah melihat dalam tidurku, anni azbahuka, sesungguhnya aku telah menyembelih engkau, fanzur maza tarah, bagaimana pendapatmu? Luar biasa, seorang anak 8 tahun diajak bicara kepada ayahnya, dengan ayahnya. Percakapan antara ayah dan anak di dalam Al-Quran diucapkan berkali-kali. Luqmanul Hakim beserta anaknya, Nabi Ibrahim beserta anaknya. Ayah dan anak, terutama anak laki-laki, memiliki kaitan yang begitu erat, yang begitu kuatnya. Maka anak-anak kita, terkhusus anak-anak laki-laki kita didik menjadi seperti Nabi Ismail, yang dengan penuh keteguhan menjawab, dan jawabannya itu pun diabadikan dalam Al-Quran, kita baca sampai hari ini. Ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah kau akan dapati aku orang-orang yang sabar. Begitu Nabi Ismail menjawab. Apakah Nabi Ismail menjawab itu dengan wahyu? Dengan bisikan? Tidak. Nabi Ismail menjawab itu karena didikan orang tuanya selama ini. Bahkan ketika menikah pun tidak hilang didikan orang tua kepada anaknya. Dan kisah Nabi Ibrahim menyuruh Nabi Ismail mengganti gagang pintunya, dalam artian menceraikan istrinya karena waktu itu tidak menghormati mertuanya, tidak menghormati dirinya, dan yang seterusnya dan sebagainya. Ini merupakan pelajaran bagi kita. Keluarga kita di rumah adalah cerminan kita saat ini. Kalau kita hari ini datang ke masjid, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, datang di saf-saf depan, sementara kita biarkan istri kita tidak menutup aurat, kita biarkan suami kita tidak ke masjid, kita biarkan anak kita membuka auratnya, mengikuti perlombaan-perlombaan menutup aurat, membuka aurat, anak-anak kita tidak kita didik dengan didikan agama, maka sesungguhnya keimanan kita belum sempurna. Allah akan meminta pertanggungjawaban atas amanah yang Allah berikan kepada kita. Maka 3 pelajaran ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang pertama, bahwa ujian adalah bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Yang kedua, ketaatan kita kepada Allah tidak bisa ditapikan, tidak bisa dikompromikan. Dan yang ketiga, keluarga yang Allah amanahkan kepada kita harus kita bawa untuk menjadi jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun akan bersama mereka bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sidang jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang senantiasa ini kita pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini, di hari ke-10 puncak Ashhurul Hurum, puncak walayalin asyr, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, Allah kabulkan segala doa dan pinta kita. Allah angkat segala musibah dan kesusahan yang melanda hati kita, dan Allah gantikan semua itu dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat ya munzilus sama ya sami'ud du'a ya mujibas sa'ilin istajib du'ana ya rahmanu ya rahim. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampunkan segala dosa kami di hari yang mulia ini ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa tangan kami, dosa kaki kami, dan dosa hati kami yang senantiasa bersuuzon dan berprasangka kepada orang-orang. Ya Allah, ampunkan dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunkan dosa seorang ibu yang kami tumpangi rahimnya 9 bulan 10 hari lamanya. Wanita ini telah melahirkan kami hingga bersimbah darah ya Allah. Luka kulitnya ya Allah, terkoyak badannya ya Allah, bercucuran keringat dan air mata mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan kami di dunia. Itulah ibu kami ya Allah. Maka dengan berkah Zulhijjah ini ya Allah, ampunkanlah dosa perempuan ini ya Allah. Ampunkan ibu kami yang tidak pernah mengeluhkan sehat dan sakitnya. Ampunkan ibu kami yang tidak pernah bercerita keluh dan kesahnya. Ampunkan ibu kami yang senantiasa di tengah malam mengangkat tangan kepadamu mendoakan kebaikan kami, sehingga kami yang hari ini telah menjadi orang yang berguna, hari ini terkadang lupa untuk membalas jasa ibu kami ya Allah. Ya Allah, ampunkan pula seorang laki-laki yang dibintikan nama kami dengan namanya. Itulah ayah kami yang kami kasihi ya Allah. Laki-laki yang mengajarkan kami asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dari lisannya kami mengetahui bahwasanya Engkau Tuhan kami. Dari lisannya kami mengetahui bahwa Muhammad adalah Nabi kami. Dia yang mengazankan kami ketika kami lahir ya Allah, mengazankan di telinga kanan dan mengiqamahkan di telinga kiri kami. Hari ini usianya telah pun renta ya Allah, telah pun mencapai usia yang tua ya Allah. Maka ampunkanlah segala dosa-dosa ayah kami. Ampunkan dosa ayah yang tidak pernah kenyang makan minumnya karena mengenyangkan kami. Ampunkan ayah yang tidak pernah lena tidurnya karena menyenyakkan tiduran kami. Ampunkan ayah yang tidak pernah menunjukkan kesusahannya di hadapan kami. Ampunkan ayah yang senantiasa menanyakan kabar kami melalui lisan ibu. Ampunkan ayah yang senantiasa menghulurkan uang belanja kepada kami melewati lembutnya tangan ibu.
Ampunkan ayah yang dari jauh melihat kami tersenyum kecil, memandang perkembangan kami, tetapi kami dekati dia, wajahnya tegas mendidik kami, ya Allah. Ya Allah, andai kata mereka berdua masih ada, Engkau ampunkanlah dosa mereka, sehatkan badan mereka, berkahi sisa usia mereka, lindungi mereka dari segala kebahayaan dan juga mara bahaya yang ada di dalam dunia ini. Selamatkan dunia, akhirat dan agama mereka, ya Allah. Andai kata mereka berdua atau salah satunya hari ini ada yang tengah terbaring sakit dan Engkau hendak mengambil mereka dari kami, maka jangan Engkau persulit, ya Allah. Mudahkanlah segala urusan itu. Jangan Engkau sakiti mereka, ya Allah. Lembutkanlah urusan itu, ya Allah. Sebagaimana mereka mendodoi kami, menimang kami di waktu kami kecil, ya Allah. Andaikan pula hari ini mereka atau salah satunya telah tiada, lapangkan kubur mereka, ya Allah. Ringankanlah segala aktivitas dan juga ringankanlah apa yang mereka rasakan di alam kubur hari ini. Balaslah segala perbuatan mereka dengan surgamu yang abadi. Tempatkan mereka menanti hari akhirmu dengan tempat yang sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hari ini Engkau telah mengetahui hari-hari kami begitu berat, ya Allah. Kami yang lemah ini menanggung derita. Kami ingin datang ke rumah-Mu, kami ingin membuka Al-Quran-Mu, kami ingin berjamaah bersama imam kami, bersama orang-orang yang kami kasihi, saudara-saudara kami seiman dan seagama. Tapi hari ini semua itu terasa sulit, ya Allah. Ampunkan kami kalau ini adalah sebab kami lalai datang ke masjid-Mu dahulu. Di saat waktu aman kami enggan datang ke masjid-Mu. Sekarang waktu seperti ini Engkau uji kami, ya Allah. Dengan sulitnya kami memasuki pintu rumah-Mu. Jangan halanglah kaki kami untuk masuk ke rumah-Mu, ya Allah. Dengan banyaknya dosa dan maksiat kami di luar, dengan banyaknya perkara haram yang kami lakukan, kami tetap ingin bersujud bersimpuh di hadapan-Mu, di rumah-Mu yang mulia, ya Allah. Maka angkatlah segala bala ini, ya Allah, dengan berkah Zulhijjah, dengan berkah Asyurul Hurum, dan dengan kecintaan selawat kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angkat segala bala dan musibah ini, ya Allah. Allahumma dafa'annal ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuful mukhtalifah wasyada'id wal mihan. Ya Allah, jauhkan kami dari musibah, dari mara bahaya, dari wabah penyakit, dari perbuatan keji, dari perbuatan munkar, dan jauhkan kami dari pertikaian sesama kami. Ma zahara minha wa ma batan, baik yang kami melihatnya maupun yang kami tidak melihatnya. Min baladina haza khassah, khususnya dari negeri Indonesia yang kami cintai ini. Wa min buldanil muslimina ammah, dan pada umumnya dari negeri seluruh kaum muslimin. Innaka ala kulli syai'in qadir, Engkau adalah Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan sekalian manusia, azhibil ba'sa wa ishfi mardona, angkat segala penyakit, ya Allah, dan sembuhkan orang-orang yang saat ini terbaring, ya Allah. Kesulitan mereka bernafas menghirup udara-Mu yang Kau berikan, ya Allah. Engkau ringankanlah segala proses penyakit mereka, ya Allah. Sembuhkan mereka, ya Allah. Kembalikan mereka kepada keluarga-keluarganya yang mereka kasihi. Andai kata memang ajalnya telah sampai, ya Allah, permudah sakaratul mautnya, ya Allah. Dan terimalah mereka sebagai syuhada karena mereka meninggal dunia menghadap-Mu dalam kondisi iman dan diserang oleh wabah penyakit ini, ya Allah. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Kuasa, berikan hidayah kepada para penguasa kami, kepada para pemimpin kami beserta aparaturnya, untuk senantiasa teguh, istiqomah untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka mengayomi dan juga dalam rangka kesejahteraan kami para umat dan masyarakat ini, ya Allah. Berikan mereka keistiqomahan dan kekuatan. Jauhkan mereka dari bisikan-bisikan orang yang tidak ingin agama ini berkembang. Jauhkan mereka dari bisikan-bisikan yang tidak pada tempatnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya Allah, mereka telah bersumpah ketika dilantik atas nama Engkau, maka mudahkan mereka dalam menjalankan tugas mereka. Berikan mereka taufik, berikan mereka hidayah, berikan mereka kemudahan, dan jauhkan mereka dari segala sesuatu. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kembalikan kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan kami petunjuk, dan berikanlah kami dari sisi-Mu rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu yang luas tiada terperi. Rabbana zalamna anfusana zulman kabira wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah aniaya diri kami sendiri, ya Allah, dengan aniaya yang besar. Jika Kau tidak ampunkan dan tidak kasihi kami, ya Allah, kami adalah hamba-hamba-Mu yang sangat merugi dunia dan di akhirat, dan kami tidak sanggup menanggungnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah, berikan kami kebaikan dunia dan di akhirat. Jauhkan kami dari siksa api neraka. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sampaikan salawat dan salam kami, ya Allah, kepada nabi yang kami rindukan, nabi yang kami kasihi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sekalian. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah,
innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yadhkurkum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sallim wa sallim.